Halo semuanya, selamat siang. Kita balik lagi ngebahas materi yang sebelumnya ya. Kita nyambung lagi soal masalah internal trader ya. Kalau sebelumnya yang sudah selesai ya, kita buat strategi, terus kita menganalisis behavioral dari market. Itu sebetulnya aspek luar ya yang tidak bisa kita kontrol. Sekarang kita membahas aspek dalam atau internal sebagai seorang trader, sebagai eksekutor gitu. Kalau sebelumnya saya membahas soal time aspect ya, yang masalahnya adalah ekspektasi waktu dengan kenyataan itu kadang tidak sinkron. Jadi di tesisnya itu sudah solid, sudah bagus gitu kan, tapi dengan tidak ada sinkronisasi antara waktu di kenyataan dengan di tesis di dalam otaknya, maka muncullah masalah seperti intervensi yang terlalu dini ya, sehingga membuat tesis yang sebetulnya valid itu menjadi gagal. Tapi gagalnya bukan karena invalid, tapi gagalnya karena diintervensi terlalu dini. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang kedua ya, yaitu power aspect. Ya, intinya adalah mengetahui posisi dirimu di dalam sistem. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengetahui posisi kita di dalam sistem market ini sebagai apa. Kenapa ini penting ya? Karena ini sangat berkaitan dengan filosofi kita bertahan di market. Oke, kita mulai dulu dari slide kedua ya, pengertian dari power. Power itu bahasa bayinya adalah jumlah liquidity ya. Dalam konteks market ya, power dicerminkan dalam jumlah liquidity yang kita punya. Ya, semakin besar duit lo, semakin lo punya power. Semakin besar liquidity, maka semakin capable kita dalam mengatur pergerakan harga. Ya, maksudnya ya semakin besar uangnya ya kita literally bisa mengatur harga asetnya. Ya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara misal nih ya, kalau misalkan dalam konteks dunia nyata ada pedagang pepaya misalnya, terus kita punya uang yang cukup banyak untuk membeli semua pepayanya pada waktu itu. Kita beli semua pepayanya, plus beli. Nah, si pedagangnya kan gak ada lagi barangnya, misalnya pepayanya habis, gak ada lagi barang. Nah, terus kita bisa saja menjual lagi pepayanya, cuman harganya kita naikin ya, dengan alasan karena barangnya terbatas, harganya kita naikin. Nah, maksud sederhananya itu seperti itu. Semakin besar jumlah uang yang kita punya, semakin besar juga kita punya pengaruh dalam mengatur harga barangnya. Terus yang ketiga adalah tren ya. Tren ini sebetulnya adalah tanda inefisiensi. Pergerakan harga yang naik ataupun turun sebetulnya adalah bentuk inefisiensi yang terjadi karena ketidakseimbangan jumlah antara supply dan demand. Ya, kalau kita pakai analogi sederhana seperti penjual pepaya sebelumnya ya, ini maksudnya seperti ini. Ketika si penjual pepaya itu cuman dia seorang, terus pembelinya banyak, ya otomatis harganya akan naik meskipun tidak secara langsung ya. Maksudnya bagaimana? Si penjual pepaya A misal dibeli oleh seorang tadi ya, semua pepayanya dibeli, terus barangnya belum ada lagi ya. Terus yang beli pepaya sebelumnya itu karena banyak permintaan yang pingin pepaya juga, dia pun menjual sebagian pepayanya. Ya tentunya dengan harga yang sudah di markup ya, yang sudah dinaikkan. Ya otomatis kan secara sederhananya harga pepayanya berubah dari sebelumnya misal harganya 1000 ya jadi 1200 misal, seperti itu. Ya jadinya kan terjadi tren kenaikan gitu kan, jika pola yang sama terus berulang ya otomatis kan harganya dari 1000 bisa nyampe ke 2000 ataupun bahkan 3000 jika polanya terus berlanjut. Ini akan terus terjadi kalau supply-nya masih belum ada lagi gitu.
Nah, itu kan sudah ada ini ya penjelasan mengenai trend dan power ya, masalah liquidity. Nah, sekarang cara knowing your position on the system. Ya, ini inti dari materinya ya sebetulnya. Ya, secara sederhana cukup bandingkan jumlah liquidity yang kita punya dengan supply aset yang ada. Ya, jika 1:1, seperti dalam contoh tadi ya, yang penjual pepaya, maka kita punya kuasa untuk mengatur struktur harganya. Ya, maksudnya jika barangnya terbatas, terus kita mampu membeli semua barangnya, plus supply-nya misal tidak ada lagi, ya kita bisa saja kan menjual barangnya dengan harga lebih mahal. Ya, secara nggak langsung itu kan mengatur struktur harga asetnya itu sendiri gitu kan, jadi berubah, yang tadinya misal jadi 1000 jadi 1200. Nah, jika tidak, maka kita hanyalah bertindak sebagai agen. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, dalam contoh yang tadi ya, penjual pepaya, misal dia jual pepayanya misal ada 100, harganya 1000, otomatis kalau mau beli semua itu 100.000 ya. Cuman kita misal punya uangnya hanya 50.000 misal, dan kalau kita beli misalkannya dengan jumlah uang yang ada, kita dapat 50 pepaya. Nah, ketika kita akan menjual pepaya lagi ke orang lain, tidak bisa menjual terlalu tinggi. Kenapa? Karena si orang pertama yang tempat kita beli pepaya, dia masih menjual pepayanya dengan harga 1000. Ya, otomatis kita nggak bisa mengatur harga barangnya terlalu ekstrim. Nah, disitulah letak perbedaannya. Maka di sana kita hanya bertindak sebagai agen di dalam sistem yang pada akhirnya melahirkan filosofi yang berbeda ya, dengan batas kontrol dalam struktur harga yang sangat terbatas. Nah, ini adalah dua jenis filosofi strategi yang terdapat di market ya. Menciptakan tren agresif. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya di sini adalah orang yang mempunyai modal yang sangat besar gitu. Dengan modal yang sangat besar, dia mempunyai kapasitas lebih ya untuk melakukan pergerakan yang agresif. Maksudnya seperti apa? Ya, dia membeli di harga murah gitu. Membeli di harga murah tanpa peduli jumlah volumenya, kalau misalkan dalam konteks market ya, jumlah volumenya, terus sinyalnya juga dia tidak perlu, cukup mengikuti strukturnya, misalnya struktur market yang terbentuk. Wah, ini trennya lagi naik, ya udah dia beli saja, tidak peduli timing gitu. Dan memang seperti itu memberikan keuntungan yang lebih besar ya, khususnya untuk orang-orang yang mempunyai modal yang besar. Jadi dia punya, disebutnya tuh kalau dalam dunia trading dia punya bumper lah. Dia punya bumper SL-nya tuh lebih besar daripada kebanyakan retail. Nah, untuk filosofi yang kedua ya, mengikuti tren atau konservatif. Nah, ini adalah filosofi strategi yang memang diciptakan ya. Mau nggak mau retail itu harus mengikuti ini tren konservatif gitu, mengikuti tren alias konservatif. Kenapa ya? Karena jumlah uangnya terbatas, jadinya seperti kemarin ya, saya menciptakan strategi untuk retail seperti melacak trennya melalui struktur harga, lalu melacak volumenya untuk memastikan konsensus bergeraknya kemana. Terus yang ketiga adalah signalnya juga. Nah, itu adalah pendekatan konservatif sebetulnya untuk retail. Nah, mungkin cukup sekian ya video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila pembahasannya agak kurang jelas penyampaiannya, karena memang ya keterbatasan saya. Jadi silakan apabila ada kritikan, saya open kritikan, atau pengen diskusi mengenai sesuatu ya, apalagi di pembahasan yang saya sampaikan, kita diskusi bareng-bareng agar sistemnya makin bagus. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya.